hard to breathe, but that's alright. Hush. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kenapa gitu? Santai aja Silvi. Yang kayak di maaf ini mah kalau Kak Imam Iya. kan Ini kan artikelnya. Iya. Iya, betul. ya Oke. dan Jadi gini teman-teman, kita ada penugasan untuk mata kuliah keselamatan pasien atau pasien safety, dan tugasnya ini kita disuruh mendiskusikan artikel yang udah di-share Ibu itu, dan kemudian hasil diskusi kita tuangkan dalam bentuk PPT, kemudian nanti dinilai oleh Ibu itu. Jadi kebetulan untuk artikel yang akan kita diskusikan, artikelnya yaitu mengenai studi literatur implementasi sasaran keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, jadi di sini ada beberapa poin-poin atau sub yang perlu kita diskusikan. Itu dimulai dari pendahuluan, kemudian metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, kemudian hasil diskusi, dan apa lagi nih? Ada 6 sasaran dari keselamatan pasien, dan yang terakhir ada kesimpulan gitu. Jadi untuk yang pertama-tama kita mulai membahas atau mendiskusikan mengenai pendahuluan. Jadi buat teman-teman, jika ada yang ingin menuangkan pemahamannya mengenai pendahuluan, untuk kita tuangkan di dalam PPT yang akan kita buat nanti, boleh teman-teman menuangkan itunya, apa yang perlu kita ambil dari pendahuluan ini itu untuk bisa kita tuangkan di PPT itu. Gimana teman-teman? Mohon maaf ya. Ya. Saya tidak Ya, ongkam dulu, soalnya di sini lampunya udah padam nih. Oke Wan, nggak apa-apa Wan. Tapi masih bisa kan ikut diskusi? Bisa. Cuma lampunya sini udah padam nih, nggak nyala. Oke, siap, nggak apa-apa. Lanjut. Gimana? Tadi siapa yang mau ngomong? Nispa, gimana mengenai pendahuluan Nispa ya tadi ya? Apa tadi PPT yang mau dimasukin bukan kata jadi tadi kan sesuai dengan judulnya yaitu apa studi literatur implementasi sasaran keselamatan pasien di rumah. Kalian dibuat aja PPT-nya. Ya, yang lain silakan. bisa buka itunya ya, artikelnya di HP-nya masing-masing atau di laptopnya masing-masing ya. Nah, di bagian pendahuluan ini gimana apa yang perlu kita masukkan di PPT? Rumah sakitnya juga dulu deh. yang Gimana nih? ini deh yang ini nih yang menurut International Alliance of Patient Organization 2018 itu tuh yang ke paragraf keempat yang mengatakan katanya setiap tahunnya ya diperkirakan terdapat tahunnya diperkirakan 42,7 juta kejadian buruk yang terjadi pada pasien. Terus kan data tersebut katanya menunjukkan bahwa cedera pada pasien jadi yang diketik poinnya kan jadi apa? Iya, International Alliance. Oh iya, lanjut aja dulu nih. International Alliance itu kan ketik aja tuh sampai ke apa? Pada pasien itu loh.
Yang pada pasien Sampai yang itu, mana ini? yang koma itu loh. Ini yang kan? enggak terlalu jauh tapi kejadian buruk yang terjadi pada pasien. Nah, ya nggak usah banyak-banyak. Nah, Oh, internasional terus langsung ini aja kejadian buruk. Iya. ya. Tapi menurut Bagus. aku mendingan itu tahu datanya juga. Jadi kan kayak pendahuluan kan isinya latar belakang masalah gitu. Jadi Benar. permasalahannya ya ada 42 juta kejadian buruk yang terjadi pada pasien. Oh, langsung itunya aja. Enggak Kalau boleh Ya enggak sih? saran nggak kak? Tapi Kalau mending itu sih apa enggak bakal ditanya apa enggak gimana gitu. Apa nggak langsung aja ke sasaran keselamatan pasien itu sendiri apa? Kayak pengertiannya gitu. Itu kan sebenarnya kayak pendahulunya tuh membahas sasaran keselamatan pasien itu sendiri. Cuman kayak dilibet-libetin gitu. Kebanyakan metode. Iya benar ini. Jadi Maksudnya? kalau saran dari aku ya, untuk pendahuluan kita juga harus ada pembukaan gitu. Seperti artikel-artikel biasa, dalam bab pendahuluan itu ada pembukaan, latar belakang masalah, tujuan masalah, dan rumusan masalah. Nah, coba kita gali dalam artikel ini yang mana aja yang menjadi pembukaan, latar belakang masalah, terus tujuan masalah, sama rumusan masalah. Menurut gue sih itu poin yang penting di pendahuluan ini gitu. Terus untuk pembukaannya, menurut gue itu ada di paragraf pertama gitu. Kita Yang rumah sakit, jelaskan yang rumah sakit ada Menurut gua bukan sih, karena kan pendahuluan itu kan diagram segitiga terbalik ya. Jadi dari umum ke khusus, sedangkan rumah sakit merupakan itu kayak umum banget gitu. Sedangkan topik yang dibahas tadi apa di judulnya? Yang sasaran keselamatan pasien kan. Mungkin keselamatan pasien. pendahuluan kalau menurut gua ya. Tapi- Mungkin ini nih bagian jadi di institusi pelayanan kesehatan itu udah punya yang namanya sistem itu, mana ya tadi gue baca ini. Jadi udah punya sistem keselamatan pasien. Tapi Iya. jadinya tuh masih ada 42 juta kejadian buruk gitu. Terus ada apa lagi gitu nggak sih? ya Iya benar. gitu. Menurut gua kalau rumah sakit gitu, tiba-tiba aja langsung rumah sakit bla bla bla. Kan pasti orang awam juga tahu rumah sakit itu apa kan. Jadi kita mending langsung menuju ke judulnya aja deh biar nyambung ke judulnya gitu loh. Oke. Di Ya paragraf ke kedua di intinya sini aja langsung gitu ya. enggak. Tunggu. Di paragraf kedua di sini gua ada melihat Itu masih umum nggak definisi sih? dari keselamatan pasien. Keselamatan pasien merupakan satu aspek yang penting yang harus diterapkan oleh institusi kesehatan. Itu sih menurut gue penting sih dimasukkan ke dalam PPT ini gitu sebagai pembukaan untuk misalnya kita presentasi kita langsung jelaskan tentang keselamatan pasien karena kita di sini kan membahas tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Gitu. Jatuhnya Betul aja sih, kalau Terus menurut gue kita- itu masih kayak umum gitu, masih kayak pendahuluannya tuh basa-basi gitu dong. Terus Iya itu Bahkan emang terserah maksud aja gua, sih. biar ada basa-basi. tentang rumah sakitnya latar belakang gitu loh. Masukin pengertiannya dulu nggak sih? Baru ke intinya gitu. Ya. Coba Nah, iya itu tadi. Maksud dia gua, mau dimasukin kita- atau enggak? Terserah aja sih gue mah. Amel mau bicara katanya. Ya, Kalau Iya, Mel. Amel. mendingan pengertiannya dulu, kayak misalkan sasaran keselamatan pasien itu sendiri tuh apa. Nah, kan di sini tuh banyak metode-metode yang mengungkapkan, terus beda-beda juga. Jadi kita ambil poin-poinnya aja gitu Kak, biar disusun jadi satu kalimat. Boleh. Jadi mau boleh. dimasukin atau enggak? Enggak, maksudnya kalau pendapat gue ya yang kayak tadi gitu. Tapi ya terserah kesepakatan Iya, aja iya. mau dimasukin atau enggak. Kalau Tapi gini ya, gua lebih kalau- setuju dengan si Amel sih. jadi kalau saya berpendapat itu menurut gua ya, itu harus keselamatan pasien itu dijelasin dulu. Habis itu kejadian buruknya di rumah sakit gitu, yang kejadian cedera tahunnya berapa dan segala macamnya gitu. Jadi gimana terserah teman-teman. Kalau gua sih, Ya udah, jadi mau dimasukin enggak itunya pengertiannya? Boleh Put. coba Jadi Amel deh. Amel. Tunggu. Amel Bang. tadi kata Amel dimasukin enggak apa-apa Gimana? gitu. Iya. Maksudnya Udah masukin aja lah.
Tadi kan Ini ya berarti. dia udah masukin. Enggak, biar nggak kelamaan nge-stuck di pendahuluan terus, harus ada keputusan dong. Iya, benar. Iya. Ini Langsung. Iya. Harus ada lagi nggak sih orang yang Sampai. terus tadi berarti langsung ke itu ya. Buat new slide itu apa? Hah? Langsung ke Bentar dulu. latar belakang masalahnya. Buat new slide langsung ke latar belakang masalahnya. Janganlah kan, maksudnya tiba-tiba ada masalah, terus gimana ya, kayak asal usulnya masalah ini udah ada sistem, tapi kayak gini gitu. Paham gak sih? Kan ini PPT. Ya emang PPT. Lu pikir ini gue buka Word? Gua nggak perlu lagi aja. Nah, kan latar belakang masalah itu asal sama dengan asal itu terjadinya masalah. Audionya rusak lagi gue. Halo? Iya. Ya, buat ada nggak jelas tau ya di suara lu. Iya. Terus laptop aku tuh kentut. Enggak, jadi kipasnya tuh kotor gitu. Jadi dia lagi bunyi. Udah sekarang. Oh. Ini mau diringkas lagi enggak? Maksud gua Kan tuh namanya gini. poin-poin. Nah, di pendahulu kita kan masih di itu pendahuluan. Nah, maksud gue ini bisa langsung kita lompat ke new slide untuk menjelaskan latar belakang masalahnya, itu langsung ke latar belakang masalah, bukan masalahnya. Latar belakang masalah kan itu juga sama dengan Ya emang latar belakang itu. masalah Asal-usul penelitian terjadinya ini masalah. sama aja kayak masalah yang ada dong. Latar belakang masalah yang jadi penulis kan nulis artikel ini masalah yang karena ada ada suatu kayak, masalah itu tahun sama aja bukan? 2017 itu berapa persen, dari 2016 berapa persen gitu. Iya, benar-benar pun. Enggak Putri, kalau masalah itu biasanya ada di rumusan masalah. Gitu. Nah, latar Emang belakang ada sih masalah rumusan itu masalah? misalnya satu karena tersebut menunjukkan. Nah, contohnya latar belakang masalahnya itu kejadian buruk yang terjadi pada pasien. Data tersebut menunjukkan cedera pada pasien merupakan penyebab utama morbilitas dan mortalitas di dunia. National Patient Safety Agency melaporkan bahwa rentan waktu April hingga 2017 hingga Juni 2017 angka kejadian keselamatan pasien dilaporkan di negara Inggris sebanyak sekian dan seterusnya. Itu menurut gua di sini itu merupakan latar belakang masalah dari penulis ini mengangkat judul ini di artikelnya gitu. Terus masalahnya apa? Masalahnya gitu. tuh banyak tau. Masalahnya Iya ini, masalahnya. Kalau menurut gue ya, Nah, jadi iya, kan itu maksud keselamatan pasien oke ini buat pengenalan terus. Jadi sistem tuh udah ada gitu kan di Indonesia. Terus tapi masalahnya tuh ada beberapa. Yang pertama masih ada kejadian buruk yang terjadi pasien. Gak cuma itu doang. Jadi masalah yang kedua itu adalah mana ya? Gue tadi soalnya kayak udah baca gitu. Pokoknya kejadian di Indonesia itu masih ada 11 insiden yang meliputi 5 kasus ini. Terus habis itu yang ketiga itu mana ya? Jadi meskipun udah ada ini yang di atas kalimat ini, pokoknya masih ada 6 sasaran ini, tapi tetap aja masih ada penerapan sasaran keselamatan pasien di rumah sakit. Jadi makanya si penulis tuh meneliti kok bisa sih udah ada sistem-sistem ini, udah ada 6 sasaran keselamatan ini, tapi masih ada permasalahan-permasalahan si cedera-cedera tadi gitu. Ya enggak sih? Kalau enggak dipisah aja, dipisah yang tadi tuh, bikin lagi latar belakang masalah.
Nah, iya itu maksud Jadi gua bagaimana? langsung buat new Kan slide pendahuluan itu latar emang belakang masalah latar belakang gitu. masalah. Gimana ya? Lagi Slide-nya begini. mungkin maksudnya Ini buat kan apa? slide-nya. Iya, Terus latar belakang masalah gitu. yang mana? Sebagai contoh itu kalau resmi rumah sakit. Yang tadi di pendahuluan poin 3. Kayaknya itu masuk ke latar belakang masalah nggak sih? Ini Poin 3. paragraf 3 pakai paragraf dong, jangan poin, gue kagak ngerti. Enggak tadi yang di pendahuluan. Itu Ini masuknya pendahuluan. latar belakang nggak sih? Oh, yang Di 47 PPT itu loh. Yang ini. Di Di PowerPoint. Oh, ini. Terus nanti terdapat slide pertama tuh cuma ini doang, pengertian doang gitu. Iya. Makanya tadi gue Iya, bilang itu Oh, kayak cuma mau dipisah doang. pengenalan. Kan ini bentuknya ini juga manuskrip, kan manuskrip gak ada latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya disatuin di pendahuluan. Enggak, gua ya setahu aku tuh baca di Google dah, pendahuluan suatu penelitian adalah mencakup latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah sama dengan pendahuluan. Ya, kan disatuin sama pendahuluan. Makanya gua bingung. Tadi dia sendiri kan bilang judulnya itu poin-poinnya itu kan pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Pembukaan. Kan pertama Nah, pembukaan. jadi gini. Pendahuluan. Enggak, Oh, sesuai jadi poin aja. jadi poin pendahuluan si- yang di sini tuh yang dimaksud bukan pendahuluan di artikel, tapi pendahuluan dari presentasi kita. Dari awal gitu. Gitu. Atau bagaimana? Gini enggak. Jadi pendahuluan ini judul besarnya, Put. Nah, jadi sub judul dari pendahuluan ini itu pembukaan, latar belakang, sama rumusan masalah dan tujuan masalah kalau ada. Nah, di itu buat jadi gimana ya? Ini apa ini? Pengertian keselamatan pasien ini itu termasuk pembukaan gitu, pembukaan. Iya gua. Nah, terus di slide 2 itu tulisan latar belakangnya coba agak kecilin biar itu ada perbedaan antara mana yang subjudul dan mana yang judul besar ya. itu. Nah, itu coba taruh di rata tengah gitu. Nah, gitu juga boleh. Enggak, maksudnya itu nanti biar yang ngedit aja lah. Saya boleh berpendapat enggak? Jadi Imam silahkan. boleh berpendapat. Nah, jadi kalau untuk masalahnya itu kayak inilah. Kan ini review, literatur review. Jadi kita dari 11 artikel yang kita review itu udah seperti standar Permenkes 2017. Jadi kayak resiko cedera itu udah artikel kan itu ada 11. Jadi cuman ada 2 tuh yang udah memenuhi standar rumah sakit. Jadi masalahnya tuh udah memenuhi standar Permenkes 2017 belum gitu dalam rumah sakit tersebut. Masalahnya itu begitu. Jadi kayak ibaratnya saya punya rumah sakit, terus udah sesuai Permenkes 2017 belum? Kayak komunikasi yang efektif tuh udah udah standar di rumah sakit itu sendiri belum? Apa masih kayak belum memenuhi standar yang ditetapkan Permenkes 2017 begitu. Kalau permasalahannya begitu sih menurut saya ya. Tapi tergantung teman-teman gimana. Gimana teman-teman lain, ada tanggapan nggak? Aku sih setuju sama pendapatmu udah pada diungkapin dari tadi, jadinya ya.
Tadi kan masih bingung masalahnya di mana sih itu. Ini kan literatur review. Jadi 11 jurnal itu dibaca itu udah sesuai standar yang ada belum? Ada rumah sakit itu sendiri. Apakah rumah sakit itu sudah sesuai? Jadi kesimpulannya kita bikin pendahuluan aja, nggak pakai latar belakang masalah, apa pakai latar belakang masalah? Jadi di pendahuluan Ya itu udah udah gitu. ada semua. Enggak, gua Jadi udah paham kayak sih maksudnya, jadi kasusnya. tuh dipisah-pisah gitu. Jadi jangan dikumpulin jadi satu. Paham gak sih? Jadi biar poin dari pendahuluannya tuh banyak gitu kan. Iya Pak. gitu. Sama aja sih, sama aja. Ayo lanjut Nggak lanjut apa-apa, biar nggak Oke, ya udah lanjut. Udah lanjut. Udah kan udah pada paham kan? Udah Iya. paham. Ini terus kita kan baru sampai ke latar belakang masalah kan. Nah, tadi itu ada masukan dari Imam untuk slide selanjutnya. Kita buat aja untuk subjudul dari pendahuluan itu masalah atau rumusan masalah gitu. Nah, tadi udah ada masukan dari Imam mengenai masalah gitu. Dari teman-teman lain ada nggak masukan lain gitu mengenai masalah dari mengapa si penulis ini mengangkat judul ini gitu? Atau apa masalah yang terdapat dalam artikel ini gitu? Ada masukan nggak? Yang lain gimana? Bentar ya. ada deh kalau menurut gua langsung aja ke, kan ini katanya si penulisnya kan mau bikin literatur reviewnya kan. Iya, benar. Dalam upaya meminimalisasi intelijensi, susunlah sasaran sama tulisin. Kayaknya peneliti ini cuman mereview. Jadi udah sesuai standar belum gitu. Gimana? Gimana Put? Atau yang lain gimana? Ya gini. Maksudnya kalau menurut gue gini ya, terus ini ada yang perlu direvisi gitu atau ada yang mau ditambahin gitu. Tambahin dulu deh, nanti gampang ngerevisi di PPT-nya setelah dikumpul semuanya yang mau dimasukin apa aja. Yang di Indonesia udah masuk ke Udah. Karena itu kan menurut gue gitu ya, jadi ya udah, tadi gue udah masukin ke PPT juga ya kan, yang semua menurut gue gitu. Jadi menurut kalian ada lagi nggak gitu yang perlu dimasukin? Guys, itu termasuk bisa dimasukin nggak sih kalau misalnya terdapat 11 insiden keselamatan pasien yang kayak gitu ada? Apa maksudnya? Jadi di BPT-nya bisa dimasukin nggak sih sebagai contoh besar insiden di rumah sakit gitu? Mau ditambahin yang contoh itu? Ini. Oh iya, maksudku. Tergantung sih. Coba. Oh iya, maksudku. kebanyakan Kan jernih, ya udah jernih mau diambilnya poin yang mana? udah Yang cukup itu sih kalau aja yang sampai ke kasus sampai kasus Gimana? diharapkan itu. Yang mana yang dihapus ini? Wih, kagak kedengeran suaranya. Udah itu udah. Gini nggak dipersingkat lagi. Itu terlalu banyak kayaknya deh. Punya poin-poinnya aja itu. Panjangan nggak sih? Ya makanya gua kira mau dipotong lagi karena jernih. Pak, yang Kayaknya bukan itu deh. di rumah sakitnya Yang apa sampai Indonesianya hapus dong. Sampai Indonesia. Ini suaranya kecil.
Tuh Amel katanya mau ngomong. Yang ngomong soal Laptopmu Put. Ini Nah, ada kedengeran dia sampai situ. ini ada Dia. Halo. Udah Put, jangan banyak kali tuh Put. Itu kayaknya sudah. Itu kan di Indonesia udah ditulis kan tadi. Terlalu banyak. Insiden yang ada di Iya Indonesia. udah aja itu udah terlalu banyak tahu guys. Terus bagaimana ini? Udah langsung new slide aja. Iya nih Langsung slide metode. aja. Next slide. Metode berarti. Langsung apa metode tujuan? aja. Tujuan penelitian Iya, nggak langsung. usah, Tujuan. nggak mau diadain. Jadi katanya ada 3 poin kan? Ya udah. Emang ada tujuannya di berarti. Permasalahannya dimasukin Kan enggak? disimpulkan dari kita. Itu kan kelompok. Iya. Permasalahannya Benar. dimasukin Ya enggak udahlah, guys? ya udah ini udah metode. Ini zoomnya nggak mati ya? Enggak, Karena kita kan dia dihapus. udah no limit. Oh iya. Nggak takutnya kayak tadi. Enggak, yang tadi tuh emang sengaja dimatiin, Fit. Oh, aja. Sorry. Soalnya jaringan gua lagi. Ayo nggak bagus. metode. Hai. Ya udah lanjut. Ya, metode Menggunakan itu Metodenya menggunakan literatur review. menggunakan itu tuh masukin literatur review kayaknya masukin tuh. Literatur review tuh di sense tadi bukan sih. Jadi kalau metode dibikin poin-poin gitu, Guys. Iya poin. Enggak. Ini Enggak usah Put. Enggak. ini di sense tadi atau Langsung. bukan sih literatur review tuh? Enggak, jadi misal di sense tadi sama dengan literatur review gitu. Terus nanti kayak ini dilakukan menggunakan database Sama pengumpulan dengan kata datanya. kunci gitu. Jadi pengumpulan data Database. pakai ini gitu. Terus nanti kriteria inklusi Itu sama dengan- bagannya perlu dimasukin nggak bagannya? nggak tahu tuh. Enggak usah perlu. Makanya Ini bagan- hasilnya gitu sih. Bagan nggak usah. Tapi bagan tuh kayak Hasil. hasilnya Yaudah, gitu. Jadi dari Google Enggak, Scholar Metode ada yang digunakan 719 literatur review artikel. doang. Itu total Nah, keseluruhan. Jadi dari Google Scholar itu sekian. Terus endingnya itu yang diambil finalin total tuh 11 artikel doang. Yang di Iya, yang Imam. di- Iya gitu. Gini Put. Biar gua ituin aja untuk slide metodenya kita buat paragraf aja, nggak usah buat poin-poin. Ya udah. Jadi Tapi kan namanya PowerPoint. Iya. tapi nggak apa-apa itu, Paragraf Put. berarti semuanya gitu. Itu kan Enggak, kalau gue paragraf setuju tuh. sama Putri Biar sih, gua sama akuin. Putri itu di poin-poin. Soalnya itu ada Bentar, gua lagi literatur searching review juga. sama menggunakan database. Studi atau bukan. Enggak Put, nggak apa-apa, buat aja gini. Desain penelitian. Nggak, maksudnya biar intinya aja loh. Iya, intinya itu kita buat jadi satu paragraf aja gitu. Kan database kan Setuju, Kak Iwan tadi setuju kan maksudnya. bulan. Ya, kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Enakan dibikin satu paragraf atau mau dibikin poin-poin? Satu paragraf aja kayak metodenya pakai apaan, pengumpulan data, Iya. terus sama Jadi, ininya. Jadi kalau satu Metodenya paragraf di- ini gue copy aja langsung ya ke itu, ke PPT-nya. Enggak. Jangan Enggak, maksudnya kan biar jangan rangkumnya semua. di sini. Biar nggak bolak-balik. Oh, oke. Oke, Maksud benar. gua pakai kita aja. Biar nggak panjang. Ya makanya ini Ya, diambil itu ntar di intinya, maksudnya biar guanya nggak bolak-balik PPT, oh PDF, PPT, PDF. Iya. Iya benar. Ya udah, ini yang mau diambil yang mana, gimana? Benar, Kalau ada kan biar yang enak. Gua nggak mikirin apa kalimatnya. Biar gua diktein terus Putri nulis itu tadi maksud gua. Iya, sok. Maksudnya ya udah yang ditulis apa, gimana? Ngomongin aja gue. Nah, metode penelitian ini dalam penelitian ini metode yang digunakan
Jadi Banyak banget itu yang videonya. itu berbelit-belit. Jadi Salah, metode salah. yang digunakan dalam Enggak. penulisan ini literatur review. Salah, Cuma salah. dibolak-balik Ulangi, doang. ulangi. Di parafrase doang. Dalam penelitian menggunakan dalam penelitian ini menggunakan database dari portal Garuda dan Literatur Google. reviewnya nggak usah. Nggak usah. Enggak bisa. Itu literatur review itu Malah itu metodenya. inti dari si ininya, Inti. si penelitiannya. Kalau untuk pengumpulan data kita Kan ngambilnya datanya tuh kan dari Google Scholar sama portal Oke, Garuda oke. gitu. Jadi Gue ulangi ya. Penelitian ini menggunakan metode literatur review. Dalam penelitian ini Sama penulis aja kayak menggunakan tadi, gitu aja nggak sih? Iya, makanya dibikin poin-poin aja. Udah, terus gimana ini? Dalam penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan database dari portal Garuda dan Google Scholar. Tetap Dengan kriteria ini atau inklusi, koma atau gimana? langsung aja. Gini berarti. Dengan kriteria inklusi, yaitu Ini berarti dihapus aja nih. hapus saja. Terus Dengan ini titik atau kriteria, lanjut? enggak, langsung aja. Nggak ada titik-titik ini. Dengan kriteria inklusi, yaitu penelitian yang dilakukan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Terus ini udah 5 tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan di Indonesia. Penelitiannya dilakukan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir udah. Penelitian yang dilakukan dari di Indonesia 2015 dengan sampai tahun 2020. terbit 5 tahun terakhir. Dengan tahun terbit 5 tahun terakhir. Ini 5 tahun terakhir. Udah selanjutnya dihapus semua. Terus enggak, pas kita tetap juga ini. Terus dalam database pada Google Scholar itu ada 719 artikel dan untuk Ini berarti portal dihapus aja Garuda, sisanya. iya, Padahal itu juga ikut kriteria inklusi. kriteria inklusifnya itu doang tuh. Enggak Dilakukan anjir. di Indonesia. Astagfirullahaladzim, maaf ya Allah. Nih jadi kriteria inklusinya tuh yang pertama artikelnya tuh harus terbitnya tuh pada rentan 2015 sama 2020. Terus yang kedua artikelnya tuh harus yang original artikel, nggak boleh yang nggak boleh yang literatur review atau artikel review gitu. Terus yang ketiga harus ada tersedia full text atau free access. Jadi full PDF itu yang bisa penulis lihat. Terus artikelnya juga harus membicarakan tentang penerapan sasaran kesehatan pasien 1 sampai 6 ataupun salah satunya. Iya. Padahal kalau mau misalkan satu paragraf mah udah aja yang dari metode di copy aja. Maksudnya kalau misalkan metode buat PPT aja itu mending poin-poinnya kalau menurut aku. Metode kan sama dengan caranya gitu loh. Yang metode dulu intinya ya, jelas tapi langsung ke intinya aja gitu. Kalau maksudnya metode di suatu artikel tuh emang gitu, jadi nggak tahu sih. Ya udah kita lanjut aja deh Google Scholar 700. Ini lanjut aja atau bagaimana? Maksudnya kesepakatan bersama. Lanjut. Lanjut, oke. Ya. Ini dicatat semua gitu. Coba Dimasukin. itu dilakukan di Indonesia. Ini dilakukan di Indonesia.
suaranya nggak jelas lagi. Yes. Itu kayak ada Laptop aku. Yang kenceng deh suaranya. Ya. Atau ada yang pakai laptop lagi nggak? Jadi biar nggak. Emang suaranya kedengeran ya? Kedengeran sih suara Ada yang jadi pakai doang laptop yang lagi nggak? Maksudnya biar sono yang screen nanti ini aku kirim ke grup PPT-nya. Udah sekarang nggak? Udah. kedengeran nih. Udah jadi. Tapi nanti Udah, baru angkat kedengeran. lagi. Udah. Nah, Oke. dilakukan di Indonesia dengan tahun terbit 5 tahun terakhir. Oh, udah 5 tahun terakhir ini. Dalam tahun Itu salah kata-kata. Jangan Nah. dalam 5 tahun terakhir. Dengan tahun terbit 5 tahun terakhir. Koma berbentuk original artikel. Berbentuk original artikel, koma full text dan free access. artikel Full text, koma full text dan free access, serta menjelaskan penerapan sasaran keselamatan pasien, serta menjelaskan penerapan 6 sasaran keselamatan pasien, serta menjelaskan penerapan 6 sasaran keselamatan pasien. Guys, tadi ini Silvi mau ngomong katanya cuman nggak kedengaran, jadi nge-WA ke aku katanya ini metodenya kenapa nggak poin-poinnya aja Kak, kan namanya PPT. Dia setuju sama pendapatnya Putri katanya gitu. voting. Siapa yang setuju sama Yeni sama Putri? Kalau udah terlanjur jauh, maksudnya ini masih jauh juga, masih di metode. Ya, kita jangan di benar. metode ini. Maksudnya ingat waktu gitu loh. Kita kelamaan kan. Iya, ntar 3 jam nggak ada yang nonton ibunya. Benar. Terus ini lanjut yang portal Garuda ya. Berarti. Portal Garuda 19 artikel. Lanjut Yendi. Dan Udah, kalau Total- ini jelasinnya susah. Total dari data ini dan Iya. data ini adalah segini. itu nggak dijelasin. Terus yang enggak Langsung aja itu ke masuk ke topik ini itu segini. Nggak- Terus hasil dari Itu ntar PPT-nya dipresentasiin lagi nggak sih? Nggak tahu. Nggak usah dijelasin lagi total pembina. Nah, Jadi udah langsung sampai gini ke doang. final total. Tadi kan dikira tadi Wah. berkali lu Buat ketemu. juga mau ngasih Totalnya. total. Udah gini doang. Final total Lanjut total. dan final total artikelnya adalah 11 artikel. Final total Artikel. berjumlah berapa tadi? 11 artikel. Udah, Udah. lanjut aja ke Ini metode hasil diskusi. ke hasil. Nah, hasil Hasil ini diskusinya gimana? Nah, kalau untuk hasil berdasarkan implementasi sasaran keselamatan pasien di rumah sakit masih sebelumnya optimal, masih belum sepenuhnya optimal. Nah, dari 11 artikel dianalisis hanya 2 artikel. Nah, menurut saya dari 11 itu ada 2 yang telah mencapai target yang sesuai dengan standar. Yang pertama itu dari di bawah, coba Put. Ke bawah. Ada itu udah sesuai standar. Bentar. Sudah mencapai Nggak target. dengar aku tuh. Imam suaranya kecil nggak sih? Nggak dengar. Atau gue yang budak? Iya, enggak
Mulai mana nih mulai? Ya, jadi dari 11 artikel. Enggak, itu udah disimpulkan semua sama Ibu. Ya udah. Jadi kayak yang sudah 2 artikel yang sudah menunjukkan Jadi ini apa namanya? tulisnya yang mana 2 artikel menunjukkan bahwa memenuhi standar. Itu yang pertama Nur Seri. Jadi gua nulisnya bagaimana? Udah copy aja dulu bentar di ini aja di Yang paragraf. mulai sini, Mam. Ini sampai Banjarmasin ya gua itunya. Ntar di iniin Ini. Menurut kalian hasil temuan dari Iya, ini menurut hasil Imam dulu jadi nanti ya. Iya. Jadi habis Ini Imam menurut jadi Nur Seri gitu. ya. Yang pertama Nur Seri dan Campaka tahun 2018. Rumah Sakit Suaka Ini bagaimana ini? Banjarmasin. Jadi 2 artikel yangnya nggak usah kali ya. Menunjukkan gitu langsung nyambung aja kalimatnya. Itu saya udah kirim PA. Oh, oke. Isi tabelnya mau diungkapin semua. Udah, itu ntar. Itu ini aja dulu. Ditulis ntar kita paraphrasing. Sedangkan itu ada tadi berapa Biar 11? semuanya Oh, oke. biar maksud gitu. Ini nulisnya 1 gitu ya. Ya. Nya. Kan dari 11 artikel kan ada 11 tuh. Yang mencapai target cuma ada 2 menurut saya. Nur Santi menurut sama artikelnya ya. sama siapa? Siapa? Nur Seri dan Campaka. Nur Seri dan Campaka. Udah ini doang gini doang. Gue kira ada satu lagi. Nah, sama yang kedua sama Keles et al 2015 menurut saya ya. Tapi kalau teman-teman untuk berpendapat nggak apa-apa. Et al. Silakan. Nggak maksudnya ya coba ini kita tulis dulu. Ini aja ya sampai sini. Ini aja Put. Saya kirim WA aja. Oh ya udah. Saya kirim WA. Biar ini udah dikelompokin. Oke. Bab hasil diskusi ini yang menjadi inti dari bab hasil diskusi ini menurut gua temuannya Nah, jadi kalau dari gua, saran dari gua untuk yang kita paparkan di PPT mengenai hasil dan diskusi ini dari 11 rumah sakit yang diteliti dari 11 artikel dari 11 rumah sakit yang diteliti di artikel ini mana dari temuan ini kan ya ada yang sama sih masalah di sini. Nah, tapi kita jadi bentuk ini. Suaranya ya. Makanya ini kalau ada yang pakai laptop lagi nggak jadi aku pindah ke HP Ya suaranya. Ini gara-gara laptopku juga nih aku Jadi laptopnya. Jadi jelas belum? Kipasnya tuh kalau kelamaan dipakai emang gitu. Ini bener-bener gak ada yang pakai laptop lagi. Yang lainnya pakai laptop, gak ada laptop. Aku pakai laptop, guys. Menurut gua kan yang menjadi poin penting di bab hasil dan diskusi ini itu temuan-temuan dari temuan-temuan yang ada pada itu apa namanya ringkasan temuan artikel. Nah, saran gua gini aja, coba kita analisis temuannya ini semua, kan ini ada yang sama. Nah, semua temuan ini itu kita jadiin poin-poinnya. Masuk gua. Jadi kata-kata yang gini, dari 11 rumah sakit yang diteliti pada artikel ini, hasil temuannya adalah misalnya satu, ditemukan permasalahan gelang identitas untuk pasien yang
masih belum memadai gitu. Terus poin kedua masih misalnya pelaksanaan sasaran keselamatan pasien dari sasaran 1 sampai 6 masih belum terlaksana dengan baik gitu. Kemudian dan sebagian ada yang terlaksana dengan baik gitu. Kemudian ada rendahnya kepatuhan petugas dalam pencuci tangan gitu. Kemudian masih ditemukan penanda masih terjadi masalah pada surgical checklist di beberapa rumah sakit yang diteliti gitu. Kedua, teman-teman ini kita jadiin poin penting gitu. Ngerti nggak? Imam mute dulu deh, yang imam mute dulu deh. Nah, coba jadi ngomong. Nah, kan kan yang menjadi menurut gua nih yang menjadi poin penting pada bab hasil diskusi ini adalah temuan-temuan yang ada pada tabel ringkasan temuan ini gitu. Jadi gimana kalau yang kita jadiin poin-poinnya itu kesimpulan dari temuan-temuan ini semua gitu. Nah, jadi kata-katanya gini. Gitu ya, Kak. Kata-katanya gini. Dari 11 rumah sakit yang diteliti pada artikel ini, temuan yang ditemukan adalah, nah kita jelaskan nih apa kesimpulan dari teman-teman ini gitu. Misalnya masih rentan ditemukan rentan terjadi masalah gelang identitas di beberapa rumah sakit gitu. Kemudian masih terjadi masalah komunikasi antara penerima perintah dan pemberi perintah gitu. Kemudian lemari penyimpanan obat masih belum memenuhi standar di beberapa rumah sakit gitu. Kemudian masih ditemukan penandaan masih terjadi permasalahan surgical checklist gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan petugas dalam mencuci tangan. Kemudian formulir asesmen pasien masih terjadi permasalahan dalam formulir asesmen pasien jatuh gitu. Kemudian sebagian pelaksanaan sasaran 1 sampai 6 terlaksana dan sebagian lagi sudah terlaksana. Kemudian hasil kuesioner, ini masih itu. Ini menjelaskan poin itu ya, sasaran keselamatan gitu. Kemudian kebijakan yang kebijakan dalam mengatur pelaksanaan sasaran pasien masih kerap kali menjadi masalah di beberapa rumah sakit gitu. Kemudian tidak permasalahan verifikasi pada pasien gitu. Kemudian itu semua ditulis di hasilnya di. Iya itu poin-poinnya gitu. Tapi menurut Yedi, maaf ya sebelumnya, yang lu maksud yang identifikasi pasien tadi, menurut aku itu bukan hasil penelitiannya, itu masuk ke pembahasan, ke diskusi tahu. Soalnya kan penelitian ini kan literatur review, jadi mereview yang di metode tadi kan yang ke akhirnya sampai final itu kan 11 artikel. Nah, 11 artikel itu ada di tabel yang tadi Imam ngomong yang ringkasan tabel 1, ringkasan temuan artikel. Itu tuh udah ada nama-nama penulisnya, terus sedangkan yang diidentifikasi pasien ini gue lihat di sini tuh sumbernya tuh beda sama sumber yang di tabel. Jadi menurut gue itu bukan hasil penelitian, tapi hasil penelitian orang lain yang dia jadiin sumber pro kontra dari hasil penelitiannya dia gitu. Coba cek sumbernya. Sumber yang tadi dibacain itu ada yang di tabel sebelah juga atau enggak? Bener, Bud. Kalau menurut saya itu temuannya itu jadi dari ibaratnya dari Neri nih.
penelitian dia masih ditemukan kekosongan. Ini udah memenuhi standar rumah sakit belum? Jadi yang udah memenuhi standar menurut saya ini 2 artikel, sama yang di sini kan udah 2 artikel tuh. Jadi yang 9 tuh masih belum memenuhi standar yang diinginkan oleh rumah sakit. Tapi terserah teman-teman mau kayak gimana. Itu yang ya diomongin bisa sih masuk ke pembahasan kalau menurut aku ya. Soalnya coba dari hasil penelitian ini ada dari 11 artikel yang direview. Bukan pokoknya coba deh patokannya sumbernya gitu. Sumber yang di tabel itu kan, di tabel kan ada kayak kolom gitu, namanya kolomnya tuh peneliti. Nah di peneliti itu ada nama penelitinya loh. Sedangkan yang tadi ya dibahas tuh itu bukan hasil menurut aku. Itu bisa dimasukin ke pembahasan, tapi ya kesepakatan aja gimana teman-teman. Nah, gini ya. Jadi artikel yang ditulis penulis ini itu merupakan artikel literatur review. Jadi si penulis ini mereview artikel. Kemudian hasil reviewnya itu inilah dia yang pada tabel ringkasan temuan artikel gitu. Jadi makanya tadi gua bilang yang menjadi inti pada bab hasil dan diskusi ini itu dia temuannya ini gitu. Pada misalnya pada artikel itu kan ada 11 artikel dia itu kan. Nah, di 11 artikel itu dia mereview artikel, misalnya di artikel pertama itu mengenai keselamatan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman. Nah, dia mendapatkan temuan dari artikel tadi itu ini dia itu masih ditemukan kekosongan stok gitu. Itu menurut gua gitu tadi. Makanya gua bilang intinya itu ada di temuan itu gitu, ada di temuan pada tabel ringkasan itu apa namanya, ringkasan temuan artikel gitu. Itu maksud gua. Karena si penulis mereview 11 artikel. Nah, hasil dari reviewnya itu apa gitu. Nah, inilah dia ada dipaparkan pada ringkasan temuan artikel. Jadi menurut gua kita simpulkan aja gitu apa hasil dari ringkasan temuan artikel tadi gitu. Itu dia maksud gua tadi, makanya gua jelasin kayak gitu. Bisa ya itu dari 11 artikel. Tapi kalau untuk di PPT kita masukin yang udah sesuai standar. Tapi nggak apa-apa sih kalau dimasukin semua. Kalau di PPT bukannya kebanyakan. Kan nggak, gua bilang kita nggak masukin semua. Kita simpulin ini hasil temuannya. Coba terus ini siapa yang grupnya Selfie, Amelia dan yang lainnya itu dikasih kesempatan buat ngomong gitu loh, guys. Iya, ngomong aja nggak apa. Yuk. Tadi yang Mas Silvi tadi ngechat katanya dia pengen ngomong. Katanya iya, dia katanya pengen ngomong, cuman gak bisa dihidupin loh suaranya. Gak kedengeran gitu. Harus kedengeran. Udah kedengeran belum? Udah. Lebih setuju sama pendapat Kak Imam sih kalau saya nggak tahu kalau yang lain. Kenapa gitu? Santai aja Silvi. Yang Kak Yedi, maaf ini mah. Kalau Kak Imam Iya, kan ini tuh pas dikirim di grup juga enak dibacanya, kayak ya udah gitu, jadi setujuin sama Kak Imam. Bentar deh. Ya pokoknya tujuan Bang Yedi sama Imam itu sama, menyimpulkan. Jadi tujuan kita sekarang itu kerja kita itu sekarang menyimpulkan ininya, hasilnya. Emang dari tadi juga kita nyimpulin dari artikel. Cuman ini maksudnya ya udah berpendapat mau mana yang dipakai gitu. Kalau menurut gua yang jadi itu bisa masuk ke pembahasan aja gitu. Jadi yang poin-poin tadi tinggal dimasukin pro kontra gitu loh. Tapi ya terserah sih. Berarti yang hasil itu kita pakai yang Imam, pembahasan pakai yang Yedi gitu. Kan tadi jadi kan kayak kesimpulan. Boleh juga yang Imam apa? Enggak.
kecil gitu. Sebenarnya Saya kan ada yang pro ke ya dicoba, maksudnya kita kan ini kan bareng-bareng gitu ya Betul. hasil dari voting lah meskipun jadi kekoh pun benar kan? hasil yang banyak tuh mana yang setuju gitu. Erik gimana Erik? Put, Diem aja dengeran. tidur. Dengaran dulu gua Put. Nah, di sini yang perlu kita pahami Iya semuanya udah paham ya, tapi maksain enggak, juga nggak bisa kan. Ini kan Kayaknya bukan tugas ini lu kan individu gitu. perspektif. Nah, yang perlu kita pahami di sini ketepatan identifikasi pasien, kemudian peningkatan komunikasi efektif, dan peningkatan keamanan obat perlu diwaspadai, kepastian yang menurut kalian itu pembahasan. Ini menurut gue sini bukan pembahasan, tapi masih masuk dalam itu bab hasil diskusi itu. Jadi ini Itu semua ini menurut yang lain kagak gimana tuh? Ya, ya sama aja. Soalnya otak kita beda jadi Bisa nerima apa yang orang lain pengen itu dong Yet. Harus nerima pendapat orang lain juga. Sedangkan di sini kita juga kayak kita juga lebih pro ke imam. Jadi ya udahlah gitu. Kita skip ke pembahasan. Kayak gini kalau debat-debat terus lama juga ngantuk. ya udah ayo masuk Imam. Langsung ke PPT. Gimana Udah gimana? dimasukin bebet imam. Udah. Langsung ke pembahasan berarti. Enggak, ini aku jelasin Ini lagi. punya Imam udah segini. Ini aku jelasin Jadi, lagi ya. Biar gampang. Enggak, maksudnya ntar di pembahasan itu kan ada namanya ketepatan identifikasi pasien. Nah, kita ntar ngejelasin kalau satu-satu semuanya enggak ada. Bingung banyak. Jadi ntar kita masukin yang sudah memenuhi standar aja, yang dimasukin ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi efektif, itu 2 jurnal aja yang dimasukin yang udah memenuhi standar gitu. Tapi tergantung teman-teman, ini namanya diskusi, bebas untuk berpendapat setiap mahasiswa gitu, setiap teman-teman. Iya emang bagus menurut Yedi juga bagus banget itu Yedi. Maksudnya udah bagus banget, tapi kita kayak buat diskusi mungkin Ya guys, nanti laptopnya mati. gitu. Maksudnya bukan berarti jawaban lu salah, kagak, jawaban lu benar. Cuman ya kita lebih apa Iya, berarti jawaban kali jadi berkecil hati. Udah lanjut ke pembahasan lah, udah makin malam Iya, juga lanjut ke ini. pembahasan, jangan Guys, laptopnya mati guys. Ya tapi masih Apa? share screen. Kalau masih Apa, share Fani? screen nggak bisa lagi yang lain share screen. Lihat guys, mati laptopnya. Astagfirullah. ini Emang yang share kayak screen gini, siapa? Aku Stefani. yang share screen. Ini masih hidup, boy. Laptopnya Udah mati guys. Jaringan ya. Enggak, jaringannya laptopnya mati. Enggak, maksudnya jaringan makanya baru mati. Nggak ada yang pakai laptop lagi. Layar kita maksudnya. nggak bisa, laptop aku nggak bisa nge-zoom. Amel pakai laptop. Takutnya nanti Sumber setengah kamu gede jalan dia. kayak gini lagi, mati lagi. Ini suka mati-mati mendadak. Amel pakai laptop gak sih? Enggak bisa sambil ngecas gitu. Pakai handphone. Ini sambil Ya ngecas. udah Amel aja Amel share screen. Gak apa-apa share screen aja. Kalau ada aku nanti bunyi lagi. Imam aja kenapa? Imam tuh komputer ya Pakai komputer ya nggak aja bisa. di HP. Kalau komputer nanti suara Imam gak keluar. Iya benar. Iya kak. Amel aja Mel share screen Mel. Oh, Amel pakai laptop. Pakai handphone. Pakai handphone dia. Ya udah, ayo buru teman. Ini udah jam 9, udah 1 jam lebih loh. Gua coba dulu. Kita langsung ya lanjut ke itu berarti pembahasan. Ini sih bagian ini. Ini mau dimasukin per subjudul gitu? Atau bagaimana? Per subjudul ini maksudnya? Iku diem? Iku matung? Kuotanya. Kenapa? Gimana? Putus-putus suara matung. Ini mau dimasukin per subjudul gini? Atau bagaimana?
Iya, Put. Oh iya, ya udah. Bersubjudul. Ketepatan identifikasi pasien dulu ya. Apa tuh? Gak ada yang benar. Poin-poinnya aja langsung ya. Ya udah apa? Yang mana? Udah ya ayo. Ini kan hasil dari si Silvi tuh, si Lipi, kesalahan Oh. dan melakukan identifikasi kan. Silvi gimana? Silvi ada masukan nggak? Si Silvi ini Enggak, itu maksudnya penelitian LIPI. nggak, maksudnya Silvi barangkali mau ngomong gitu. Nggak apa-apa. Iya, Silvi. Kayak di dulu, Kak. Ih, Nah, kalau udah dari gua nih. siapa dulu, kalau lu mau duluan juga kagak ngape. Iya, nggak apa-apa. Silvi aja dulu. Nggak apa-apa kayak di dulu. Nanti saya nambahin yang peningkatan Silvi aja, nggak komunikasi apa-apa, Silvi aja. Kayak nanti. Udah, oke. Gue duluan ya. Ayo, Oke. ayo, lempar-lemparan. Oke, poin pertama itu bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Terus Ini pembahasan Langsung masuk ke contohnya untuk aja, Kak. meminimalisir Dari situ ya, gitu. nyambung nggak? Tapi ini kagak ada sumbernya lagi. gua langsung poin-poin aja, Put. Ya, Poin pertama itu langsung ketikin aja ya. Kak. Oke. Gitu. misalnya Gimana tadi? subjudulnya Apa? ketepatan identifikasi pasien. Enggak, Put. Gak usah buat pembahasan. Judulnya aja langsung ketepatan identifikasi. Poinnya Ini ini judulnya. bertujuan. Terus apa? Poin-poinnya dong yang dimasukin pembahasan, satu ketepatan identifikasi. Judul doang dong. Bukan, Putri. Itu pembahasan itu tulisan pembahasannya hapus. Ganti jadi ketepatan identifikasi Ini yang pasien. Itu maksud gua. Maksudnya Dikasih poin-poinnya gitu. ini yang udah poin-poinnya, tinggal diketik ketepatan pembahasan apa gitu. Tergantung ini mau dijadiin slide satu doang, itu tergantung yang edit nanti. Iya, ayo lanjut. Poin Jadi kan pertama. udah masuk ke pembahasan, ini udah masuk ke pembahasan. Si pasien apa isinya, tinggal ngomong aja. Tunggu, tinggal ngomong. Sedih banget gua. Aku kasih pendapat ya, Kak. Share-screen-nya kok hitam Kucing naik. nggak muncul. Jangan ke PPT, Put. Oh, ke ininya. Oke. Tadi gue di sini dia ngomongnya poin-poin, jadi menurut gue oh ya berarti langsung gue ketik aja gitu. Langsung ketik aja, Put. Ini gimana sih? Udah Jadi terserah jangan lah gimana power-pointnya. enaknya. Ini udah ke poin dari tadi Ayo. tuh. Ayo, jadi kayak gini loh. Langsung aja jadi. Ya udah langsung bagaimana, Udah, tinggal udah, ngomong. apaan? Udah gue ngerti apaan ngomong. Ya udah aku izin ngomong ya, Kak. Ngomong Ya atuh. udah, itu siapa? Jangan ngomong poin-poin atau apa, coba deh lu ngomong apa yang pengen lo omongin. Tapi jawabannya. Nah, gini. Oke, gua jelasin dulu ya. Lu nggak paham maksud gua sih. Gak Nah, usah dijelasin, ini langsung aja ke tulisan pembahasan itu lu hapus. Ya udah, Kak. Aku Udah itu siapa itu? Ya udah, itu dengerin dulu, guys. Udah, udah kalau iya, mau aja langsung ngomong. aku udah ada ini. atau Ya udah langsung aja langsung ngomong aja. Langsung aja identifikasi pasien. Ini gimana untuk pembahasannya tadi? Atau kalian masih mau mendengarkan nggak? Gua. Enggak, Biar enggak. gua buat di Ada sini. di WA. Mana? Ada tadi belum, Bang.
yang di grup ya. Cuman 2 poin doang. Ngelek weh. Artikelnya ya di Bentar. Gua salah share screen. Nah. Udah ada benar ini. Udah. Ini kan? Di gua belum ada nih. Iya kan? Ya, Kak, itu aja langsung sama contohnya biar lebih cepat. Contohnya ini. Iya. Iya. Udah gini dong. Ya udah itu aja, jadi bisa langsung ke ini selanjutnya biar cepat. Untuk peningkatan komunikasi efektif. Ini nanti diedit lagi ya, weh. Untuk peningkatan komunikasi efektif gimana, weh? Dikirim di grup bisa nggak? Boleh. Atau kalau mau ngomong langsung gue ketik. Dikirim di grup aja deh biar cepat. Ya udah. Ini doang. Yes, Sil. Iya, kalau misalkan kurang bisa ditambahin aja. Bentar aja ditambahin. Tuh, aku udah nambahin. Terus untuk selanjutnya ada lagi nggak? Untuk peningkatan keamanan obat perlu diwaspadai. Untuk ini gimana, weh? Halo. Iya. Untuk yang ini, bentar ini lagi dibikin ya, bentar. Ini untuk nomor 2, Mam. Itu yang tadi, aku nambah yang tadi itu yang peningkatan komunikasi efektif. Maaf. Untuk ini gue buat ya. Ini, Mam, poin-poin atau paragraf? Gimana? Dulu yang ribut itu,
Ini poin-poin atau paragraf ini Mam yang kau kirim ini? Itu yang sebagainya dihapus aja contohnya Mas. Langsung ke kesalahan dalam pemberian obat. Itu yang contohnya dihapus aja nggak apa-apa. Langsung itu aja udah. Apa? Contohnya dimasukin juga nggak apa-apa sih. Lanjutnya gimana? Terus selanjutnya kan itu ada kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien tidak terjadi jika petugas melaksanakan prinsip benar dan pemberian obat dalam pemberian obat. Udah gitu aja. Oke. Ini gimana? Kesalahan dalam operasi prosedur. Teman-teman kalau untuk mau nambahin nggak apa-apa, ngomong aja. Kalau ada masukan we kirim di grup aja we. Gimana we? Ada yang mau ngasih masukan belum? Halo. Lanjut aja dulu weh. Itu sekarang apaan ini? Pasti ada tempat lokasi ya? Enggak. Pengurangan Yang mana? risiko infeksi akibat layanan kesehatan. Pastian tempat lokasi tadi udah? Udah. Udah. Oh, yang lain yang belum ngomong. Ini mana ini yang lain ini? Gak ada Yedi. Astaga. Coba lanjut aja ke itu apa? Udah itu aja. Udah jam berapa nih? Nah, langsung Oke. jangan upaya deh. Itu pengurangannya udah ya? Yang ini Mam, yang sekarang pengurangan risiko infeksi akibat pelayanan kesehatan. Dari situ tuh. Ini. Dari baik dokter aja deh. Gimana? Paragraf kedua ada baik dokter. Paragraf kedua kalimat ketiga. Kalimat baik dokter. Nah, Dokter aja. baik enggak baik dokter maupun perawat sampai sakit di bawah. Sampai Kan itu kan sampai pasien ya titik. Terus ada kegiatan sampai sakit titik. ya dijadiin poin. Poin-poin.
Keluar kalimat gitu. Gitu aja dah udah. Apa? Nggak usah gitu aja udah. Ntar aja jadi mengingat waktunya sudah malam. Ntar kalau mau perbaiki di PPT-nya langsung nggak di record. Kasihan yang lain. Oke. Weh, terakhir ini weh. Yang belum, ini kesempatan kalian menunjukkan keberadaan kalian. Gimana Bang? Masuk ke pengurangan risiko interaksi bajati. Jadi itu udah aku kirim ya. Bentar. Nanti diedit lagi weh. Saran nggak ada kan weh? Kesimpulannya biar kirim ya Bang di grup. Kesimpulan. Hah? Itu ada. Mana? OTW. Udah. Ada kan Bang? Ini ya, ini. Ini mau yang si Jernih atau si Imam weh? Kan sama Serah, aja, sama nggak aja. masalah yang pakai aja. Iya, sama aja itu. Jadi yang mana? Soalnya kesimpulan. Imam aja. Oke, siap. Itu udah ada aku ketik dikit lagi tadi. Jadi dari sama dikarenakan. Kepanjangan ini enggak weh? Ntar kan dibenerin lagi di paraphrasing lagi. Ntar. Oke. Untuk saran nggak ada kan? Nggak ada. Saran paling untuk kita sendiri yang nyimpulin. Saran bagi rumah sakit dari literatur review. Mantul. Udah. Oke, akhirnya.